Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal puisi. Untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu peserta didik atau kalian semua siswa diharapkan dapat mengenal dan mengetahui unsur-unsur terkait puisi, baik unsur fisik maupun unsur batin. Di sini siapa yang sudah mengenal apa itu puisi? Belum Pak, belum. Puisi di sini nanti kita akan mempelajari mengenai pengertian dan bentuk-bentuk unsur-unsur puisi dan jenis-jenis puisi. Di sini yang sudah tahu bentuk lain puisi itu seperti apa? Belum tahu Pak. Belum. Tahunya bentuknya cuma Lagu tahu? tahu lagu tahu Pak. Ya. Kalau kalian belum tahu, lagu itu salah satu bentuk lain dari puisi. Selain lagu ada juga, kalau pernah lihat di sini pada main media sosial. Media sosial apa? Instagram. Ya, YouTube Pak. YouTube ya, mungkin di situ sering melihat apa itu quotes. Nah, itu juga bentuk lain dari puisi. Karena di situ menggunakan mencurahkan isi hati penulis atau penyair dan dalam bentuk estetik atau keindahan. Setelah kalian mengetahui tadi bentuk lain puisi yaitu seperti lagu dan quotes, kalian lebih menyukai bentuk puisi yang seperti apa? Lagu Pak. Lagu Pak. Lagu, ya. Lagu apa yang sering kalian dengar akhir-akhir ini? Genrenya? Kalau saya sukanya lagu ajarannya Pop Pak. Oh. Yang Yang lain? melo Pak. Galau-galau Pak. Wah, apakah itu mencerminkan suasana hati kalian belakangan ini? Emang suka aja Pak. Oh, karena suka saja. Setelah ini, Bapak akan memaparkan beberapa materi terkait puisi. Ya, pertama, Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian dari puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang terdiri atas larik dan bait. Puisi juga memiliki rima dan juga irama. Lalu menurut KBBI juga puisi merupakan ragam sastra yang terikat bentuknya dalam irama, rima, dan penyusunan larik dan bait atau tipografi. Dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan bentuk sastra atau ungkapan perasaan dari penyair dari hatinya dan pikirannya yang dituangkan berdasarkan imajinasi atau kreativitas penyair masing-masing. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum Pak? Ya. Setelah itu kita akan mempelajari istilah-istilah dalam puisi. Dalam puisi terdapat beberapa istilah seperti rima dan irama. Rima merupakan pengulangan bunyi di akhir maupun di dalam puisi. Pengulangan bunyi tersebut biasanya kalau di puisi lama itu terpola seperti A, B, AB, dan lain-lain. Namun dalam puisi baru hal itu jarang digunakan oleh penyair dan penyair lebih sering menggunakan rima yang tidak berpola atau sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Lalu irama merupakan intinya merupakan keras pelannya dalam penyampaian sebuah puisi. Puisi yang sedih tentunya tidak akan sampai pesannya kepada penerima jika disampaikan dengan nada-nada yang keras maupun menggebu-gebu. Lalu selain rima dan irama, terdapat juga ya istilah-istilah dalam puisi seperti bait dan larik. Bait merupakan gabungan antara larik dalam puisi. Mungkin kalau di teks lain, larik menurut dapat disampaikan seperti
juga jenis-jenis puisi itu ada dua, seperti yang bisa kalian semua simak di buku pendamping, bahwa jenis-jenis puisi itu ada puisi diafan dan puisi prismatis. Puisi diafan merupakan puisi yang maknanya mudah untuk dipahami, sementara prismatis merupakan puisi yang maknanya sulit dipahami. Sulit tidaknya puisi dipahami tergantung dengan majas atau penggunaan diksi yang dipakai oleh penyair di dalam puisinya. Puisi prismatis bisa sulit untuk dipahami oleh pembaca karena menggunakan majas-majas yang banyak dan agak sulit untuk dipahami oleh pembaca. Karena majas merupakan gaya bahasa yang dapat digunakan oleh penyair untuk memperkuat pesan atau makna yang ingin disampaikan, atau juga menyembunyikan makna yang ingin disampaikan. Lalu sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, ini bertanya Pak. Ya. Saya masih bingung pengertian majas, Pak. Nanti Bapak akan jelaskan pengertian majas lebih rinci lagi di unsur-unsur puisi. Ya. Setelah ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai unsur-unsur puisi, di mana itu akan menjelaskan secara rinci mengenai majas yang ada, seperti majas hiperbola, personifikasi maupun metafora. Seperti itu. Terima kasih. Oke, setelah kita mempelajari mengenai pengertian, istilah, dan jenis-jenis puisi, Bapak akan membentuk kalian menjadi dua kelompok yang akan membedakan dua jenis puisi berdasarkan isinya. Apakah ini puisi diafan maupun atau puisi prismatis. Ya, Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok yang akan membedakan dua jenis puisi di buku pendamping yang kalian pegang semuanya, halaman 33. Kalian akan mendapat tugas yaitu membandingkan kata-kata apa saja yang sulit dipahami dari kedua puisi tersebut dan mencari jenis-jenisnya. Apakah puisi satu termasuk puisi diafan atau prismatis, seperti itu, dan alasannya. Dapat dimengerti? Ya. Oke. Sekarang bisa dibagi kelompoknya Mbak Bulan dengan Mbak Indi dan Mbak Dwi dengan Mas Sandy. Oke. Bapak akan memberi waktu kalian berapa menit? 5 menit? Ya. Bapak memberi waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Silakan dikerjakan. Nanti kalian mencari yang lebih mudah pastinya yang mana sulit dipahami, yang mana maknanya yang sulit dipahami itu dicatat, bisa dijadikan untuk alasan mengapa puisi tersebut masuk ke puisi prismatis. Ya, sudah selesai? Ya, sudah selesai. Sekarang Bapak mau tanya, di sini di antara dua puisi tersebut, puisi mana yang termasuk diafan dan prismatis? Ada yang bisa jawab? Pak? Ya. Yang puisi satu diafan, yang puisi dua puisi prismatis. Oh iya. Alasannya kenapa yang kedua itu prismatis? Yang kedua puisi prismatis karena kata sulitnya. Oh, kata sulitnya seperti apa? Kata sulit yang menurut saya itu kata aku sama dia itu saya kurang paham. Kata acuh itu berarti acuh sendiri dalam KBBI berarti peduli. Jadi tak acuh itu berarti artinya adalah tidak peduli. Lalu nian artinya yaitu sungguh-sungguh, dan berarti di lirik ini yaitu ramai nian bincang gadis-gadis kesayangan, artinya gadis-gadis itu ramai-ramai dan sungguh-sungguh sedang berbincang. Ya, betul Mas Hendy, tadi yang puisi satu termasuk puisi diafan dan yang kedua termasuk prismatis.
karena yang puisi pertama itu menggunakan kata-kata sehari-hari sehingga mungkin lebih mudah dipahami daripada puisi kedua yang menggunakan kata-kata sulit. Baik, setelah ini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur puisi yang akan dijelaskan oleh ini. Ya. Di dalam puisi terdapat dua unsur, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Di dalam unsur fisik yaitu ada 6, yaitu lari, bait, rima, imaji, diksi, dan majas atau gaya bahasa. Lari merupakan baris dalam puisi. Bait merupakan gabungan baris di dalam puisi. Setelah itu ada rima. Rima merupakan pengulangan bunyi dalam puisi, baik di tengah-tengah puisi maupun di akhir lari puisi. Imaji merupakan kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi manusia. Lalu diksi merupakan pemilihan kata di dalam puisi. Di sini majas ada banyak sekali jenisnya. Namun mungkin akan dijelaskan terkait majas atau gaya bahasa yang umum digunakan oleh puisi, yaitu majas hiperbola atau majas yang melebih-lebihkan. Lalu ada juga majas personifikasi dan majas metafora. Selain ada unsur fisik puisi, ada juga unsur batin dari puisi. Unsur batin puisi terdiri atas tema, rasa, nada atau suasana, dan amanat. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Lalu rasa atau feeling merupakan perasaan yang dapat penyair gunakan untuk mengungkapkan makna dalam sebuah puisi. Lalu ada juga nada atau suasana. Penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Sikap penyair terhadap pembaca tersebut diungkapkan dalam bentuk nada sehingga tercipta suasana puisi. Terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan atau nasihat yang didapat oleh pembaca dalam sebuah puisi yang dibacanya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, ya. Setelah ini Bapak akan memberikan tugas secara individu untuk menganalisis unsur puisi baik unsur fisik dan unsur batin. Kalian diminta untuk menganalisis contoh puisi berjudul Aku Ini karya Sapardi Djoko Damono. Silakan untuk dianalisis. Tugas ini dikerjakan di lembar kertas, nanti dikumpulkan secara individu. Dimengerti? Siapa? Sudah selesai? Bapak. Ya, bisa dikumpulkan penugasannya satu orang perwakilan. Terima kasih. Ya, pembelajaran kali ini sudah selesai. Dari sini siswa-siswa ada yang sudah bisa menyimpulkan materi apa saja yang kita pelajari pada hari ini. Pengertian puisi Pak sama unsur-unsurnya. Ya, betul. Pada pertemuan kali ini kita telah mempelajari tentang unsur puisi dan pengertian-pengertiannya, unsur puisi baik unsur fisik maupun unsur batin. Sampai saat ini mungkin cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi puisi, yaitu untuk belajar membuat puisi, dan nanti siswa diharapkan bisa untuk mempraktekannya di depan kelas. Mungkin cukup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan ucapan